Halo, assalamualaikum kakak-kakak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kakak-kakak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Jumpa lagi kita di Bina Pribadi Islam kelas 6. Mari kita buka majelis ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kakak-kakak, hari ini BPI kita akan membahas tentang hutang. Ya, hutang merupakan hal yang sebenarnya sudah sering kita dengar ya. Hutang ini bisa berupa uang, benda, dan lain sebagainya, sesuai dengan akadnya. Mari kita mulai simak materi. Kakak-kakak, dalam Islam bolehkah kita berhutang? Ya, ternyata dalam Islam diperbolehkan untuk melakukan hutang piutang. Karena hutang piutang merupakan akad ta'awun yang kemarin kita bahas ya dalam pergaulan, yaitu tolong menolong. Hutang bisa berbentuk modal usaha, namun juga bisa dalam bentuk bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Memberi hutang kepada orang yang membutuhkan bahkan nilai pahalanya lebih besar daripada bersedekah kepada para peminta hutang. Rasulullah SAW bersabda, pada waktu peristiwa Isra, Rasulullah melihat pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas dengan 10 kali lipat dan memberi hutangan dibalas dengan 18 kali lipat. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, mengapa memberi hutang lebih afdal ketimbang sedekah? Jibril menjawab, karena seorang peminta hutang yang meminta sedekah padahal dia sudah mempunyai sesuatu, sedangkan orang yang berhutang tidaklah dia berhutang kecuali ia memang sangat membutuhkan. Nah, kita lihat pengertian hutang. Dalam Islam, hutang piutang itu dikenal dengan sebutan al-qard, yang secara bahasa berasal dari kata al-qard yang artinya adalah memotong. Sedangkan menurut istilah, hutang piutang itu didefinisikan atau diartikan sebagai pemberian harta yang bisa dalam bentuk uang dan mengingat sebagai bentuk kasih sayang kepada kita yang nantinya akan memanfaatkan harta tersebut, di mana suatu saat yang akan mengembalikan harta tersebut sesuai dengan apa yang telah ia pinjam. Ini adalah adab-adab dalam berhutang. Jadi, Islam memperbolehkan berhutang jika benar-benar terpaksa, ya, atau darurat. Jadi, kalau memang nggak benar-benar membutuhkan, Islam tidak menganjurkan untuk berhutang. Nah, asas hutang piutang adalah asasnya at-ta'awun, yaitu tolong menolong. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai niat untuk mengembalikannya. Jadi saat berhutang, orang yang mau berhutang ini harus mempunyai niat memang untuk mengembalikan, ya, karena jika orang yang berniat untuk mengembalikan, insya Allah akan Allah mudahkan untuk membayarnya. Tapi jika orang yang berusaha lari dari hutangnya bahkan tidak berniat untuk membayarnya, maka Allah akan sempitkan. Kemudian adab yang ketiga adalah ditulis, ya, dan ada yang menjadi saksi. Jadi ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya, segala akad itu harus ditulis dan ada saksinya, agar transaksi atau akad yang sedang dilaksanakan ini bisa mempunyai kekuatan hukum, ya, ada buktinya gitu ya kayak. Kemudian yang ketiga, yang keempat, si pemberi hutang itu dilarang keras untuk mengambil keuntungan, misalnya dengan memberikan bunga atau riba. Ini tidak boleh. Orang lagi kesusahan, orang lagi membutuhkan, kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mengambil untung dari memberikan hutang. Kemudian yang terakhir adalah segera melunasi hutang jika sudah mampu untuk membayar, ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ya, Allah akan sempitkan jika
kita sudah mempunyai uangnya atau mempunyai benda untuk mengganti utang kita, nanti kita menunda untuk membayar. Kemudian apa bahayanya jika tidak membayar hutang? Ya, kita akan menyusahkan diri kita sendiri nanti di akhirat nanti. Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut dan melunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat itu tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada uang, tidak ada transaksi apa-apa lagi di akhirat nanti ya. Maka yang akan diambil untuk menggantikan hutangnya adalah dengan pahala kebaikannya. Jadi pahala kita yang banyak akan diambil untuk mengurangi atau melunasi hutang-hutang kita. Ini berhati-hati ya, jika memiliki hutang harus segera dibayar. Mari kita saksikan kisah Abu Umamah Al-Bahili yang tertulis tentang Abu Umamah merupakan salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang diabadikan dalam beberapa riwayat. Salah satunya riwayat Imam Abu Dawud. Suatu hari Abu Umamah duduk di masjid, sementara banyak orang sibuk bekerja. Mukanya tampak murung, seperti mengalami masalah berat. Tingkah Abu Umamah dilihat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Umamah, kenapa kamu duduk-duduk di masjid di selain waktu sholat?" Kemudian Abu Umamah menjawab, "Saya sedang gundah dan terlilit hutang, ya Rasulullah." Jawab Abu Umamah. Rasulullah kembali bertanya, "Maukah aku ajarkan sebuah doa yang apabila kamu membacanya, maka Allah akan menghilangkan gundahmu dan membayarkan utang-utangmu?" Dengan perkataan Rasulullah, Abu Umamah tampak gembira. "Tentu ya Rasulullah," kata dia. Rasulullah kemudian memberikan doa kepada Abu Umamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Saya juga mohon perlindungan dari sifat lemah dan malas, bakhil dan pengecut. Saya minta perlindungan kepadamu dari hutang yang bertumpuk-tumpuk dan dari orang yang suka menghati. Abu Umamah kemudian mengamalkan doa itu di saat pagi dan sore. Sedikit demi sedikit Abu Umamah mampu membayar hutang-hutangnya hingga lunas. Ia pun tidak bersedih lagi. Saya mengamalkan doa tersebut, kemudian Allah menghilangkan kesedihanku dan membayarkan hutang-hutang. Ada beberapa hikmah yang bisa kita pelajari dari kisah gratis ini. Yang pertama, dalam kisah ini kita bisa belajar tentang pentingnya berdoa dalam Islam. Nabi mengajarkan umatnya untuk berdoa dalam setiap aktivitas sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Hampir semua aktivitas ada dalam doa. Ada doanya, doa makan, doa minum, bercermin, mau masuk kamar mandi, mau ke masjid, bahkan sampai mau berhubungan suami istri. Ada doanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa adalah harapan dan permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya agar memberikan kebaikan dalam segala kehidupannya. Dengan berdoa, kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk terbatas yang membutuhkan bantuan Tuhan dalam berbagai hal. Dalam konteks hadis ini, Rasulullah mengajarkan kita agar terhindar dari sifat-sifat atau hal-hal buruk yang disebutkan dalam hadis. Di antaranya adalah bertumpuk-tumpuknya hutang. Yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berusaha dan bekerja. Hal ini
sholat dan di saat orang lain sedang sibuk bekerja? Dalam Islam, orang yang bekerja sangat diapresiasi setinggi-tingginya jika pekerjaan tersebut diniati dengan benar. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi pernah bersabda, barang siapa bekerja untuk kedua orang tuanya, maka ia berada di jalan Allah. Barang siapa yang bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Barang siapa yang bekerja untuk dirinya sendiri agar ia tidak meminta-minta, maka ia juga berada di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini kita juga bisa belajar tentang konsep tawakal yang ideal dalam Islam. Bahwa konsep tawakal dalam Islam yang benar bukan hanya pasrah berpangku tangan kepada Allah, tetapi konsep tawakal dalam Islam adalah berusaha sekuat tenaga kemudian baru menyerahkan hasilnya kepada Allah. Abu Umamah yang sedang dilanda masalah terkesan berpangku tangan saja tanpa ada usaha sehingga ia duduk di masjid dengan hatinya yang galau. Maka Rasulullah hadir dan menyuruhnya untuk bangkit bekerja dan tidak bermalas-malasan. Yang keempat, kehadiran Rasulullah di kalangan sahabat selalu menjadi pengurai masalah dengan bijak. Persoalan-persoalan yang terjadi selalu dicarikan penyelesaiannya dengan kepala dingin, sehingga orang yang bermasalah menjadi bangkit dari keterpurukan serta optimis kembali. Begitulah akhlak Rasulullah SAW yang selalu menjadi sahabat yang baik bagi sahabat-sahabatnya yang sedang mendapatkan masalah. Jika kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah, maka kehadiran kita dalam masyarakat seharusnya menjadi pemecah persoalan, bukan malah sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.